Halo, aku hari ini lagi mau bahas tentang topik risetku, yaitu ride sharing gitu ya. Karena ada beberapa tuh misalnya komentar atau pertanyaan yang misalnya nanya, sebenarnya ride sharing atau ride hailing sih? Terus bedanya dengan gig ekonomi apa? Atau bedanya dengan platform ekonomi apa gitu ya. Nah, ini aku mau share apa yang aku tulis di tesisku, karena sebenarnya kalau dari penelitian atau riset yang aku jalankan di tesisku itu, aku nulisnya bahwa term ini, ride sharing ini atau apapun bentuknya, entah itu ride hailing, gig ekonomi, itu adalah terminologi atau istilah yang sifatnya socially constructed gitu ya, dikonstruksi secara sosial. Jadi ini bukan hanya masalah kita mau pakai istilah yang mana gitu ya, apakah ride sharing atau ride hailing atau kalau di Indonesia misalnya online taxi atau taksi online. Tapi sebenarnya setiap kata itu atau setiap terminologi itu juga dilatar belakangi dari kepentingan sosial atau hasil dari proses konstruksi sosial. Nah, itu sebenarnya salah satu argumennya. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama teman yang lagi riset tentang ride hailing misalnya, atau lagi riset tentang gig ekonomi gitu misalnya. Nah, kalau aku sih lebih prefer diskusinya itu bukan memperdebatkan mana istilah yang benar dipakai gitu ya. Tapi yang lebih, menurutku yang lebih insightful adalah apa konsekuensi politik ketika kita memilih satu kata atau ketika kita ketika kita menggunakan satu kata lebih dominan daripada kata yang lain. Nah itu karena sebenarnya dari riset yang aku jalankan setidaknya selama 6 tahun ini, masing-masing terminologi itu bukan hanya menjelaskan definisi yang berbeda, tapi juga punya kepentingan politik yang berbeda. Nah misalnya kita ambil contoh dari ride sharing. Ini buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham apa sih ride sharing, ride hailing. Sebenarnya aku tuh secara sederhananya pengen risetku itu tentang taksi online, teman-teman, tentang ojek online, fenomena taksi online dan ojek online. Kenapa ini menarik? Karena taksi online ini sebuah fenomena inovasi digital yang inovasinya tadinya ada di ranah teknologi digital, yaitu membuat aplikasi, tapi berhasil mendisrupsi sektor non digital atau sektor physical offline-nya, yaitu transportasi. Nah, sebenarnya kasus taksi online ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Awalnya dimulai dari fenomena Uber gitu ya. Makanya sampai ada istilah Uberization, di mana ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi negara-negara lain mencoba mengcopy gitu ya, membuat model bisnis yang sama seperti Uber. Kalau di Indonesia contohnya ada Gojek, ada Grab gitu ya, sekarang ada Maxim juga, dan negara lain itu juga melakukan itu. Nah, yang aku diskusikan awalnya nih teman-teman, aku mulai risetnya kan tahun 2017-an atau 2016. Saat itu kalau kita lihat Uber di pemberitaan media, mereka itu disebut sebagai ride sharing, contoh dari ride sharing. Mungkin kalau dalam konteks sekarang kita menganggapnya itu kan cuman brandingannya perusahaan aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada referensi-referensi yang diterbitkan tahun 2016 itu, ada sebuah konsepsi ideal sebenarnya saat itu yang membayangkan gimana teknologi digital ini bisa dipakai untuk ini menjawab dua isu. Yang pertama itu adalah isu idle capacity, namanya IDLE capacity, bahwa ada banyak kendaraan-kendaraan di jalan itu yang kapasitasnya tuh terbuang, nggak kepake. Misalnya orang-orang yang bawa mobil ke kantor, otomatis mereka kerja dari jam 9 sampai jam 5, sementara mobilnya di parkiran nongkrong aja, nggak bisa dipakai, nggak dipakai, sayang gitu, eman-eman gitu. Atau bahkan yang bawa motor juga. Nah dulu konsepsi ride sharing itu sebenarnya membayangkan bisa nggak ya mobil yang nggak kepake ini dibagikan gitu ya, aksesnya dibagi ke orang lain yang juga butuh alat transportasi, daripada mereka beli mobil atau daripada mereka
menambah mobil baru, ya udah ini aja yang di sharing gitu tadinya ride sharing itu. Makanya kalau teman-teman baca bukunya Sundara Rajan gitu ya tentang sharing ekonomi, atau kalau nggak salah crowd based capitalism. Jadi awalnya ide tentang ride sharing tuh gitu, gimana satu kendaraan yang lagi nggak dipakai sama pemiliknya bisa dipakai oleh orang lain, dan alat yang dipakai untuk melakukan itu adalah semacam teknologi. Jadi nanti mungkin kunci digitalnya di share ke orang lain, bisa dibagi, di share gitu. Awalnya ride sharing kayak gitu, tapi terus kan habis itu muncul Uber, dan Uber waktu itu membranding dirinya kita tuh bagian dari ride sharing. Nggak salah juga sih, karena dulu bayangannya yang jadi sopir Uber itu adalah pemilik mobil gitu ya, yang lagi punya waktu luang aja gitu daripada kamu di jalan sendirian kayak gini ngobrol sendirian. Kenapa enggak misalnya kamu berbagi kursimu yang kosong ini buat penumpang lain yang juga punya tujuan serupa, kayak gitu dulu yang dibayangkan Uber gitu kan. Tapi yang jelas kita melihat bahwa perkembangannya ada beberapa praktek-praktek yang memang ride sharing. Kalau di Indonesia, kalau teman-teman pernah dengar namanya nebengers, nah itu contoh ride sharing sebenarnya. Tapi habis itu kan perkembangannya berubah, pola ride sharing ini lebih fokus pada monetisasinya, bagaimana proses ininya ya, mendapatkan income dari proses ride sharing ini gitu. Yang akhirnya jatuhnya karena ada insentif ekonominya, kepentingan ekonominya, membuat orang itu harus jadi punya motivasi tambahan. Oh, aku bisa nih jadi sopir taksi sekalian buat nambah pendapatan kayak gitu. Ini sorry aku ngomongnya sambil agak pelan-pelan karena lagi chaos jalannya. Oke. Sehingga akhirnya yang tadinya bayangannya mobil itu atau kendaraan itu dibagi menjadi alat untuk di-share gitu ya, sharing ekonomi, lama-lama menjadi ya udah servis tenaga transportasi, transfer transportasi seperti taksi jatuhnya. Nah, ini juga hal yang berbeda karena biasanya kalau kita mau memberikan jasa transportasi atau jasa taksi itu kita harus punya license, ya kan? Mobilnya juga harus didaftarkan sebagai taksi. Tapi Uber ini mendobrak peraturan itu. Kalau mau jadi sopir Uber nggak perlu dapat license taksi dan tinggal daftar ke Uber aja gitu. Sehingga muncullah terminologi ride hailing. Nah, itu ada juga bukunya kalau misalnya teman-teman baca tulisannya Juliet Shore gitu ya, nanti aku kasih linknya di bawah, itu juga mengkritisi itu. Terus ada lagi terminologi yang lain. Jadi sebenarnya ada yang misalnya angkat risetnya berarti ada hubungannya dengan gig ekonomi dong. Nah, lagi-lagi kalau gig ekonomi menurutku buat teman-teman yang ini kayaknya gig ekonomi deh. Kalau gig ekonomi menurutku kita bicara mengenai terminologi itu berarti fokusnya pada gignya. Gig itu apa? Gig itu pekerjaan yang dilakukan hanya dari satu waktu ke waktu yang lain gitu. Misalnya kalau dulu tuh gig terminologinya dari ini ya, teman-teman di dunia industri musik, biasa industri kreatif gitu. Aku nge-gig nih, gitu maksudnya kayak mereka lagi mau perform bandnya gitu ya, dari satu kafe ke kafe yang lain, dari satu gig ke gig yang lain. Jadi hitungan pekerjaannya itu hanya satu kali ketika melakukan pekerjaannya. Nah, kalau kita bawa pemahaman ini ke taksi online, gig itu maksudnya pekerjaan yang dilakukan dari satu order ke order yang lain, di mana sifatnya bebas gitu ya. Gig worker ini bisa nolak kerjaan, bisa ngambil kerjaan gitu kan. Sehingga kalau menurut kita taksi online itu adalah gig ekonomi, maka sebenarnya ada konstruksi wacana tentang ketenaga kerjaannya, jenis pekerjaannya gitu. Jadi nggak hanya fokus ke bisnisnya, ini model bisnisnya sharing atau menyewa, tapi kita juga melihat orang yang bekerja di situ, bagaimana kita mengkategorisasikannya. Nah, otomatis kalau kita pakai istilah ini kita masuk ke ranah konstruksi sosial tentang ketenaga kerjaan. Makanya mungkin nggak heran kalau teman-teman ngambil riset tentang gig ekonomi banyak bahas tentang
isu perlindungan ketenaga kerjaannya seperti apa, kestabilan kerjanya, kepastian kerja dan lain-lain. Nah itu kalau gig ekonomi. Terus ada juga buku Nick Schreck yang bahas tentang modalnya gitu ya, namanya platform kapitalisme. Nah, kalau platform kapitalisme ini dia fokus ke bahas modal yang dikumpulkan gitu. Duitnya dari mana sih gitu. Nah, di bukunya Nick Schreck ini dia fokus pada pengumpulan modalnya, bahwa di sini ada akumulasi kapital yang baru yang diciptakan dari aplikasi-aplikasi platform digital yang dibuat gitu. Bahwa tadi misalnya contoh, kalau zaman dulu mungkin kapitalisme pengumpulan akumulasi modal itu lebih banyak ngumpulnya ke fossil fuel energy gitu misalnya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan modalnya dari mengkomodifikasi minyak bumi, batu bara gitu ya. Nah, sekarang ada istilah yang terkenal itu namanya data is the new oil. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara platform digital mengumpulkan kapital, bahwa sebenarnya perusahaan platform ini tidak hanya memberikan jasa transportasi online, tapi di satu sisi yang lain mereka juga mengumpulkan data. Data apa yang dikumpulkan? Ada banyak. Contoh misalnya data jenis-jenis order yang jenis-jenis yaitu data order, atau misalnya data transaksi, data yang lain-lain, yang data-data ini kalau dikumpulkan bisa menjadi kapital baru, bisa diperjualbelikan gitu. Nah, itu kalau kita bicara mengenai platform kapitalisme, sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana modal atau kapital itu dikonstruksi secara sosial, pengaruh dari teknologi digital terhadap konstruksi modal ini seperti apa. Macam-macam ya. Jadi ada banyak istilah sebenarnya untuk kalau bilang dan masing-masing istilah ini merepresentasikan, menggambarkan pendekatan yang kita pakai gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya di risetku aku pakai ride sharing gitu ya, tapi aku merekognisi bagaimana sebenarnya ride sharing ini juga hasil dari konstruksi sosial yang aku mengikuti perkembangan konstruksi sosialnya. Aku juga merekognisi bahwa terminologi ride sharing ini berubah dari ride sharing ke ride hailing, terus ke online taksi. Itu bukan hanya semata-mata tentang bagaimana bagaimana terminologi itu berubah dari media, tapi bagaimana sebenarnya perubahan itu juga hasil dari proses konstruksi sosial yang ada kontestasinya, ada konfliknya gitu ya. Misalnya kayak contoh, dan ini yang menurutku buat aku pribadi mempelajari kontestasi, mempelajari konflik, bagaimana ride sharing itu dikonstruksi secara sosial, membuat kita tuh lebih peka dalam menggunakan kata-kata yang mau kita pakai gitu. Misalnya buat teman-teman yang mungkin udah familiar gitu ya dengan ekosistem transportasi online di Indonesia, seringkali yang menjadi perdebatan itu adalah bagaimana kita mengkategorikan pengendara dari taksi ini. Apakah sebagai pekerja, atau sebagai mitra, atau sebagai micro entrepreneur, pengusaha kecil gitu ya, UMKM. Mana kategorisasinya? Dan proses kategorisasi ini teman-teman bukan sebuah proses yang netral secara politik, justru sangat sensitif gitu ya, sangat erat dengan posisi politik masing-masing. Misalnya kalau dilihat sekarang perusahaan platform gitu, misalnya perusahaan digital, perusahaan aplikasinya akan memposisikan bahwa pekerja ini adalah mitra gitu. Kenapa? Karena di satu sisi boleh dibilang kalau misalnya dia mengkategorisasikannya sebagai pekerja, maka otomatis mereka punya tanggung jawab gitu untuk memenuhi hak-hak pekerja para pengendara ini gitu kan. Tapi di satu sisi yang lain, buat para pengendara sebenarnya saya kira, atau aku kira, malah jadi formal lagi nih ngomongnya, terpecah. Ada yang ingin melihatnya sebagai mitra, tapi ada yang ingin juga dilihat sebagai pekerja gitu ya. Ada juga yang dilihat sebagai micro entrepreneur. Tapi benang merahnya adalah
mereka semua sepakat bahwa apapun terminologinya ini perlu diterapkan dengan fair gitu. Contoh misalnya, kalau pengendara itu adalah seorang mitra, maka seharusnya bentuk kemitraannya setara. Artinya pekerja itu juga punya hak untuk membuat peraturan baru, mengubah peraturan baru gitu ya, karena sifatnya setara. Atau kalau misalnya dia pekerja, maka dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan pekerja. Jadi aku kira sebenarnya benang merahnya para pekerja ini punya aspirasi yang sifatnya bervariasi gitu ya terhadap kategorisasinya, tapi benang merahnya adalah bagaimana ini dibuat lebih fair gitu. Nah, terakhir sebelum banyak bahas tentang konstruksi sosial, balik lagi, kalau misalnya di STER Mbak Nana gitu, karena bentar lagi juga mau buka mata kuliah STER. Kalau misalnya kita mau melihat isu taksi online ini dari kacamata STER, apa dong yang diangkat gitu ya? Jadi kalau misalnya tadi balik ontologisnya beda-beda gitu ya. Kalau ride sharing melihat model bisnisnya, sharing ekonominya gitu ya, ada idle capacity yang dibagi apa enggak. Kalau ride hailing melihat proses bisnisnya itu monetisasinya gimana gitu ya, bagaimana hailing itu menjadi motif untuk mendapatkan menyewa kendaraan gitu ya, jadi proses bisnis taksi. Kalau gig ekonomi itu ontologisnya yang dibahas itu adalah pekerjaannya, jenis pekerjaannya, yaitu nge-gig tadi gitu ya. Kalau platform kapitalisme itu yang dibahas itu adalah capitalnya, yang dipelajari itu capitalnya. Nah kalau STER apa Mbak Nana yang dibahas? Aku kira balik lagi, STER itu kan semangat untuk mensentralisasi peran politik dari teknologi dan juga dari aktor-aktor non manusia gitu ya. Dan aku pikir ini sangat relevan karena sekarang muncul isu tentang AI misalnya. Bagaimana AI itu berperan dalam mengatur perkembangan transportasi publik gitu ya misalnya. Nah, maka menurutku kalau kita mau pakai sudut pandang STER atau pendekatan STER dalam memahami taksi online, ada beberapa subjek gitu ya yang bisa diangkat. Misalnya contoh tadi bagaimana pengaruh AI gitu ya dalam decision making dari bisnis transportasi online ini. Kita bisa lihat seberapa dominan AI itu memutuskan nasib pengendara gitu ya misalnya. Jadi kita bisa membayangkan the human atau non-human dimensions dari decision making transportasi online. Atau yang kedua, aku juga sempat bahas ini ya, karena STER itu kita mengangkat isu-isu yang non-humannya. Kita melihat objek-objek yang bukan manusia tapi juga punya peran penting. Salah satu contoh apa? Tadi ingat nggak teman-teman aku bahas tentang data is the new oil gitu ya. Tapi kita juga perlu melihat bukan hanya siapa pengguna data ini, tapi apa sih data yang dikumpulkan. Nah, isu data governance menurutku itu adalah salah satu topik STER sebenarnya. Kenapa? Karena data ini juga punya agensinya gitu, punya kepentingan politiknya gitu. Kalau misalnya dia nggak dikelola, ya ini akan menjadi bumerang gitu suatu hari nanti gitu ya. Banyak misalnya sekarang kan isu tentang bagaimana data privasi itu sering dilanggar gitu ya, dan justru pelanggaran itu tidak ada yang mendisiplinkan, tidak ada yang memberi hukuman gitu ya. Isu data privacy, isu data security. Ada isu data lain yang sebenarnya menurutku emerging, data portability atau bagaimana data itu bisa dipindah dari satu aktor ke aktor yang lain. Menurutku itu isu yang bisa diangkat dalam STER ya. Jadi kalau misalnya di platform kapitalisme kita melihat bagaimana data itu bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Pertanyaan dari STER adalah, lo bisa nggak sih data itu juga dimanfaatkan oleh si pemilik data? Dalam hal ini si pengendara atau si konsumennya atau user dari aplikasinya. Nah itu bisa nggak membuat data itu misalnya lebih demokratis gitu. Democratizing data itu ada beberapa riset yang udah bahas itu. Atau misalnya isu yang lain tentang kalau tadi ada data is the new oil, maka isu yang lainnya itu adalah data is the new water. Bagaimana membuat data itu menjadi milik publik gitu ya, data for public good
Nah itu isu yang menarik juga tuh yang diangkat menurutku ya. Jadi itu mungkin sedikit hints teman-teman bahwa bicara mengenai ride sharing gitu ya, lagi-lagi itu ada banyak banget yang diangkat. Dan karena aku karena kalau kita lihat dari tradisi konstruktivis, kita perlu lebih peka untuk memahami bahwa semua terminologi itu memiliki adalah hasil atau bagian dari proses konstruksi sosial yang tidak netral secara politik gitu. Jadi sebagai pembelajar STER, kita perlu lebih peka melihat bagaimana setiap terminologi itu mewakili atau merepresentasikan suatu konstruksi sosial atau suatu agensi politik tertentu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih ya udah dengerin.